lagi dan lagi gue punya data keras yang bakal nunjukin bahwa Bitcoin itu udah diterima. Udah bukan eksperimen lagi. Oke. Yang menerima Bitcoin itu adalah orang-orang kaya, institusi, ya, bukan cuman programmer. Oke. Nah, datanya bisa lo lihat langsung di sini. Ini adalah keputusan Wealth Platforms ya di Amerika yang top, yang paling gede. Oke. Tentang dana nasabah atau orang-orang yang nabung di sana. Dilarangkah buat beli Bitcoin ya dalam bentuk ETF di sini, atau nggak dibatasi, dibolehkan, atau boleh tapi terbatas ya, cuman sekian persen. Di sini harus diakui beberapa masih melarang, exposure prohibited. Oke. Dan ini perlu digarisbawahi, ini adalah larangan ke Bitcoin ETF ya. Belum tentu larangan ke holding Bitcoin secara benar ya, self custody. Nah, beberapa ngebolehin, minoritas. Oke. Yang mana tidak dibatasin. Mayoritas masih membatasi tapi sudah membolehkan. Nah, dari sini kita juga bisa lihat 4 besar itu sudah oke, sudah ngebolehin ya. Nomor 1 dan nomor 3 paling besar bahkan tidak membatasi. Vanguard yang masih melarang. Again, melarangnya di sini melarang ETF ya, bukan berarti melarang ownership non ETF. Ini nggak bisa disangkal ya. Kalau lu percaya sama riset ini nggak bisa disangkal. Ini juga nunjukin peluang kenaikan harga Bitcoin di masa depan. Ya, karena apa? Ya ada hitung-hitungan di sini. Ini adalah total dana atau aset yang dikelola sama bank-bank orang kaya ini. Ya, ini tempat orang kaya nabung kekayaan ya, bukan di bank konvensional gitu. Dan di sini mereka disarankan buat beli-beli aset-aset tertentu gitu. Seperti yang gua selalu bilang di ebook gratis gua ada itu kan. Orang kaya bisa kaya karena mereka nabung benda statik terbatas yang terus diinginkan orang di masa depan. Mereka nggak naruh di bank dengan bunga cuma sekian persen. So, nah bank-bank inilah yang nanti menyarankan, oh beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya, di sini terlihat bahwa dari yang prohibited sama yang restricted ini, kalau di total itu ada 31.000 billions, ya, billions, gitu, miliar dolar. Dan kalau 5% aja, ya, dari situ, dari semua ini yang masih unrestricted itu beli Bitcoin, itu akan ada 1.500 miliar dolar gitu masuk ke Bitcoin. Nah, sekarang kita lihat market cap Bitcoin saat ini. Ya, ini dalam triliun ya, triliun. Tapi di sini titik di sini kalau di bahasa Inggris Amerika itu kan koma sebenarnya. Jadi market cap gold itu 21 sekian triliun. Nah, triliun ini adalah 1.000 billion, 1.000 miliar. Artinya tadi balik hitung-hitungan tadi, kalau misalnya 5% dari yang unrestricted ini sama prohibited ini akhirnya masuk ke Bitcoin ETF, oke lah ETF gitu. Itu bakal ada tambahan ke market cap Bitcoin 1,5 triliun. Sekarang 2 triliun. 1,5 berarti 3,5 triliun. Artinya apa? Mengalahkan Microsoft. Langsung nomor 2 tinggal head to head sama gold, sama emas. Mungkin buat lo yang masih awam sedikit di finance, jadi market cap ini adalah total unit yang beredar ya. Kalau saham kan ada kan, satu unit saham, satu lembar saham gitu, dikali harganya. Kalau emas ya gram gitu atau ons gitu, dikali harganya per gram atau per ons. Dan di sini terlihat seluruh emas yang ada di muka bumi ini ya, itu cuman 21 triliun ya. Nah, sementara seluruh kekayaan dari prohibited sama restricted ini, dari wealth platforms, bank-bank orang kaya, itu kalau di total 31 triliun. Jadi lebih banyak kekayaan di sini gitu dibanding emas. Kalau di total ya, kalau semua itu di total, yang di sini di total. So, again, balik-balik lagi, kenapa orang kaya ya sebagian itu lebih suka Bitcoin dibanding emas? Kenapa? Satu, naiknya jauh ngalahin emas. Kedua, Bitcoin bisa jadi uang masa depan, bisa ditransfer. Emas nggak bisa ditransfer. Oke, benar-benar cuman ya disimpan aja, duduk diem gitu.
Dulu jadi uang, emas bisa, zaman dulu, sekarang udah nggak bisa. Oke, jadi kalau mereka mikir, nih sekalian gua lindung nilai ya, sekalian gua taruh kekayaan gua sebagian di uang keras, yang mana berarti jadi kapal sekoci ya kalau misalnya dunia finance ambruk. Kalau ambruk dunia finance itu kan saham, bonds gitu-gitu itu ambruk tuh. Mereka semua terkait banget sama dolar sama rupiah gitu. Nah, uang keras nih yang nyelamatin gitu. Dan Bitcoin sebagai uang keras udah jelas karena tadi supply-nya pasti terbatas, nggak ada yang bisa ngatur, nggak punya CEO, nggak punya yayasan, nggak punya perusahaan gitu. Beda sama cryptocurrency lain. Sambil punya sekoci, sambil naik kekayaannya. Again, tadi gain-nya gede. Dan di masa depan ada peluang cukup gede ini jadi uang ekspor impor. Ya, nanti emas, minyak, kayu, lithium, apa yang baru nikel gitu-gitu, itu diperdagangkan antar negara, dihargakan dengan Bitcoin. Mengganti posisi US dollar sekarang yang jadi uang global. Itu besar banget peluang Bitcoin bisa menduduki singgasana itu. Karena Bitcoin nggak punya negara, ya, benar-benar murni proof of works. Siapa yang ngorbanin listrik, dia yang dapat Bitcoin. Nggak peduli ideologi, nggak peduli negara, nggak peduli, dia agnostik sama semua itu. Netral, netral. Jadi, ya itu kenapa orang-orang kaya juga akhirnya memilih buat lindung nilai di Bitcoin. Bitcoin umurnya baru 16 tahun, tapi ya sebagian bank investasi di sini, sebagian bank-bank orang kaya di sini udah membebaskan, udah pro. Makin lama makin banyak ya. Ini mayoritas kalau dilihat udah kebanyakan yang nge-okein. Yang prohibited, yang benar-benar melarang tinggal sedikit. Melarangnya pun itu bisa jadi karena Bitcoin ETF ini nggak dianggap sebagai Bitcoin karena nggak benar-benar nyimpen, disimpenin orang dan artinya ada peluang tercuri atau pura-pura dihack di masa depan. So, sekian data keras dari gua. Sekalian juga nunjukin peluang naiknya harga Bitcoin di masa depan. Ini aset dunia yang nggak dipengaruhi oleh manusia itu gold sama Bitcoin. Meskipun gold mayoritas sudah dipegang bandar, udah dipegang central bank gitu kan. Sisanya ini perusahaan yang mana ya nggak tahu 100 tahun lagi masih ada apa enggak, 200 tahun lagi masih ada apa enggak gitu. Bitcoin nggak dimiliki siapa-siapa. So dia bakal terus naik dari paling bawah waktu itu setnya terus naik ke atas. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau lu pengen belajar Bitcoin secara menyeluruh ya, secara menyeluruh profesional, jauh dari trading. Oke, trading itu spekulasi, itu yang menurut gua narasi yang harus dijauhin dari Bitcoin yang ya udah terkenal nih gara-gara Akademi Crypto Timothy Ronald gitu. Lu belajar Bitcoin dari si Treasury, oke? Lu bisa kunjungin website bitcoinstitution.xyz. Kita punya banyak acara publik yang lu bisa datang, murah cuman buat bayar makan sama tempat. Lu belajar langsung, ketemu, ngobrol sama gua dan rekan-rekan di Bitcoin Institution yang emang pakar di bidang ini. Dan ya, do it now gitu. Harga Bitcoin masih murah, acaranya juga harganya masih murah. Kalau lu telat, lu yang rugi. Oke, see you in the next video.